Selamat pagi dan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat untuk kita hampiri Tuhan dan muliakan Dia. Kita naikkan segala syukur kita hanya kepada Dia, sebab Dia Allah yang peduli dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lantunkan pujian ini. Bersyukur pada Tuhan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Bersyukurlah dengan bersuka. Bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Amin. Hatiku sekarang bersyukur pada Tuhan. Mari kita terus bersyukur kepada Dia. Apapun saat ini, apapun situasi saat ini, mari kita bersyukur hanya kepada Dia. Karena cintanya dan kemurahannya. Bersyukurlah dengan bersuka. Bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Ya, bebaskan dosaku, memberikan kelepasan, kesembuhan. Amin. Hatiku sekarang bersyukurlah dengan bersuka. Kembali saya mengajak saudara untuk kita bangkit berdiri. Ya, bebaskan dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang oleh karena kemurahan-Mu, kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Setiap langkah hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami naikkan pujian syukur kami kepadamu lewat ibadah saat ini, Tuhan. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, melawat kami semuanya. Semua pelayan-pelayan-Mu yang bertugas, Tuhan sudah mengurapi. Bahkan kami semua umat-Mu, Engkau urapi kami, sehingga kami masuk dalam hadirat Tuhan lebih jauh lagi, menikmati suasana sorga dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Nya juga pasti memberkati kami semuanya. Tuhan tolong sertai saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini untuk kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tetap semangat kita memuji dan muliakan Tuhan.
Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Dia. Mari kita terus menjadi pengiring Tuhan yang baik, yang setia, dan menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi. Telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap. Amin Yesus. Suatu saat Yesus panggilku. Amin, haleluya. Jadi saksi bagi Dia, bukan sekedar, bukan Lalala, Yesus luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Pekerja Kristus yang mulia, telah lama ku cari-cari. Semuanya kita temukan hanya di dalam Yesus. Amin. Kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Lalala, lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, lalala, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang bukan sembarang pekerja. Kembali saya mengajak saudara bangkit berdiri. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladang, hanya anugerah semata. Lalala, lalala, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bersama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan, dan kita sambut dengan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, ini pengakuan kami, Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Dan Engkau yang termanis, Engkau yang terindah dalam hidup kami, Yesus. Amin. Agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Yesus. Amin. Kemuliaan hanya. Angkat hatimu dan katakan, ku mau memujimu. Amin. Kami mau menyembahmu, Yesus. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, Yesus. Kami mau menyembahmu, Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami telah menikmati segala kebaikan Tuhan hingga saat ini. Untuk itu kami hadir di tempat ini, beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami sediakan hati dan pendengar kami untuk diisi dan dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Layakkan kami semua agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud hati-Mu. Terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang saat ini Kau utus menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Bila urapan dari surga memenuhi Bapak Gembala, sehingga apapun yang disampaikan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih, Diaken Kusriyadi. Selamat pagi, saudara-saudara. Shalom. Saya percaya semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Iya. Keadaan enggak selalu baik. Ya, zaman semakin ke sana, Alkitab memberitahu kemungkinan banyak hal yang tambah sulit. Tapi doa dan harapan saya semua anak Tuhan menikmati kebaikan Tuhan setiap waktu. Amin. Nah itu. Nah sekarang kita mau cari tahu,
Gimana caranya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Nah, ini yang harus kita cari tahu, karena ada banyak orang yang ibaratnya pungguk merindukan bulan, tidak pernah terjadi. Kristen ya, ke gereja ya, tetapi dia tidak menikmati kebaikan Tuhan. Lah, tidak menikmati kebaikan Tuhan itu bisa memang dia tidak nikmati, atau Tuhan memberi tetapi dia tidak mengerti, atau Tuhan sudah mencurahkan namun ada suatu pemisah yang memungkinkan apa yang baik dari Tuhan tidak sampai kepada orang itu. Nah, dalam hal ini maka penting sekali untuk kita tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebaikan siapa untuk siapa itu mesti jelas. Jadi siapakah Yesus? Kita semua tahu, orang bisa menyebut ada di luar sana, dia bilang nabi. Ada orang Kristen yang berkata, ya juru selamat. Ya, ada orang Kristen tahu, oh dia firman yang menjadi manusia. Ada orang tahu, dia itu Allah yang datang ke dalam dunia. Nah, maka bagaimana kita ya mengetahui bahwa kebaikan siapa untuk siapa? Jadi saudaraku, kalau kita sudah tahu siapakah yang memberi kebaikan itu, dan kemudian layakkah aku, bisakah aku menikmati kebaikan itu? Nah, ini adalah pokok-pokok yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita pertama-tama membaca Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan, ayo kita baca bareng 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Amin. Sekarang kita lihat ayat 41. Silakan Pak Juli Raharjo. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, jadi saudara-saudara, ada yang di sebelah kanan raja dan ada yang di sebelah kiri. Kalau saudara, ini saya kasih kesempatan milih, mau yang di kiri apa yang di kanan? Tahu aja kalau enak ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ini. Maka nanti dalam perjalanan ini, Kristen itu ada dua macam. Yang memang demen di kanan, ya, dan sungguh-sungguh dia menjalani, tidak mau berubah itu, posisinya tidak mau dilukir, ya kan? Tetapi ada yang demennya di kanan, suka maksudnya demen itu bahasa lokal tapi kayaknya udah nasional ya. Ya, sukanya di kanan, tetapi jalannya selalu ada di sebelah kiri. Nah, ini masalah. Makanya Kristen begini tidak akan menikmati kebaikan Tuhan, padahal kebaikan Tuhan dijelaskan kepada kita di dalam ayat yang ke 34 tadi ya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Tuh, dikatakan yang diberkati. Ya, kanan berkat, kiri kutuk. Nah, Kristennya di mana? Di kiri apa di kanan? Kalau memang saya suka di kanan, konsisten jalan di sebelah kanan. Ikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau ada orang sukanya di kanan, tapi jalannya miring kayak kepiting dan senengannya jalannya selalu ada di sebelah kiri. Kalau memang yang di kiri, asli kiri, ya sudah, memang itu nggak mau menghargai anugerah Tuhan. Ya, dan dikatakan dia akan menjadi pengikutnya si kuasa gelap, kan gitu kan, yang di kiri tadi ayat 41 ya.
berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalalah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Tuhan tidak pernah menyediakan api, tempat kebinasaan itu untuk manusia. Nah beda memang ya, ada konsep agama lain yang meyakini bahwa Allah Tuhan itu menciptakan neraka untuk orang berdosa. Nah Tuhan menciptakan manusia kan tidak ada satupun yang berdosa waktu itu. Tuhan menciptakan manusia itu dengan begitu baik, kemudian diberkati. Jadi semua sebetulnya di kanan. Gitu loh. Di kanan. Itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin buat manusia ditempatkan di kiri, diproyeksi untuk nanti masuk apa? MAUT, apa? Maut. Enggak. Gitu. Jadi beda, memang Allah kita itu dari sononya udah penuh kasih, itu penuh rahmat. Nah ketika ya kuasa gelap yang memang sudah memberontak kepada Allah, itu mempengaruhi manusia, menyesatkan pikiran manusia, dan kemudian manusia itu condong pikirannya mengikuti setan, maka dia meninggalkan Tuhan, berarti meninggalkan posisi yang mana? Kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Kanan ke kiri. Ayo saya khawatir loh, kadang-kadang ada orang yang bingung kiri mana kanan mana itu. Ayo, yang kanan mana saudaraku? Tangan-tangan begini, coba 1, 2, 3. Puji Tuhan ya. Ini kanan ya. Kiri mana saudara? Puji Tuhan. Masa Pak kiri kanan nggak tahu? Iyalah, mesti tahu ya. Tapi kalau arah mata angin belum tentu semua tahu. Ya. Matahari terbit dari mana? Barat, saudaraku? Iya. Kita kan bingung gitu loh. Barat, timur. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa Jawa, itu lebih bingung lagi. Iya kan? Karena bahasa Jawa, utara itu lor. Tapi bisa dibahasakan ler. Iya kan? Kemudian barat itu kulon. Itu kalau dibahasakan Madyo, ini belajar bahasa dikit ya. Disebutnya kilen. Lah yang repot itu kidul. Tahu gak dibahasakan apa bahasanya? Lah mosok kidal Pak, itu kan enggak. Ya kan, kulon kilen, kidul sebelahipun kilen. Tambah bingung tuh sampean. Ya supaya enggak judek gitu loh hidup itu ya. Lah wetan itu juga enggak bisa, timur itu wetan bahasa Jawa. Ini supaya yang dari luar Jawa tahu gitu loh. Wetan itu timur, ya wetan, enggak ada bahasanya. Nah terus gimana kira-kira kalau wetan? Kalau lor itu ler, lah wetan. Ya sebelahipun ler. Iya. Jadi Tuhan tuh dulu bikin semua di kanan. Diberkati kok. Ya. Begitu manusia ini udah ya jadi keblinger, dia tinggalkan yang kanan ini posisi yang baik ya ke kiri. Sampai hari ini juga. Setelah saya dan saudara ditebus oleh Tuhan. Saudara ada di dalam posisi di kanannya Tuhan. Itu bicara ada kemuliaan, ada di dalam derajat yang baik. Tapi kalau sampai kemudian orang justru cenderung mengikuti, tadi dikatakan ayat yang ke-41 itu, iya kan? Terkutuklah, nyalalah ke dalam api yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang mengikuti iblis, ia pasti binasa. Loh Pak, tapi kan kami sudah ditebus, ya, sudah dikuduskan, sudah diampuni, sudah dipenuhi Roh Kudus. Lah itu masalahnya. Saya sebagai hamba Tuhan mesti jujur ini nyampaikan ini, kebenaran ini kepada saudara. Jangan sampai kemudian kita tersesat. Gitu loh. Ya. Lah tapi kan sudah ditebus, ini berarti kami dikasihi Tuhan. Iya, dikasihi Tuhan. Ya, ayatnya ya, coba kita buka dulu ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16.
Ayat Natal ini saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, dikasihi, iya kan? Dikasihi oleh Tuhan. Berarti kalau dikasih, ya diberkati, dikasih, dinaungi, dikasihi, ya, dibebaskan dari gangguan setan, dikasihi, diberkati, di dalam berkat ada rezeki. Makanya saya tetap yakin sesulit-sulitnya apa dalam dunia ini, kalau saya dan saudara ada dalam berkat Tuhan, pasti ada rezekinya. Amin. Amin. Nah, itu yang kita tahu. Makanya Tuhan janji orang benar itu diberkati, anak cucunya tidak apa? Nah, minta-minta. Kalau minta boleh kemana? Mintanya ke sana. Ya, ada kelemahan orang yang tidak pernah makmur jiwanya itu. Orang yang berharap orang. Ya, itu ingat baik-baik. Orang yang berharap manusia. Alkitab bilang terkutuk. Orang yang berharap Tuhan, dia diberkati. Itu Yeremia 17, nanti saudara bisa baca. Pokok pasal 17, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kalau orang tuanya benar, ada di kanan Tuhan, selalu hidupnya di dalam berkat. Dalam berkat itu tidak mesti kaya semua, melimpah semua, jabatannya pimpinan semua. Ya, kalau semua jadi pemimpin, yang dipimpin siapa? Kalau semua kaya raya gitu, Yesus bilang, orang miskin selalu akan ada padamu. Jadi dia tidak pernah merancang. Ya, bahwa semua itu stratanya sama itu juga nggak ada. Itu hanya pemikiran komunis. Makanya komunis nggak laku. Ya, di mana? Di negeri asalnya saja bubar. Iya, apalagi di Indonesia sudah bertahun-tahun udah bubar, nggak laku gitu loh. Karena apa? Gaya pemikiran yang demikian itu sesungguhnya terlalu naif. Ya orang yang gairah, semangat hidupnya ada, disiplin, ya dia mau belajar terus. Lah kalau ngomong strata ekonomi ya enggak mustahil, dia akan ada peningkatan. Yang ngerti dan percaya katakan amin ini. Gitu loh. Tapi kalau orang pasif, statis, ya kan, enggak punya gairah hidup, semua kerja keras, ya dia asal-asalan. Dan yang enggak kalah penting juga kita harus pandai-pandai memanage, ya. Apapun itu perlu dimanage, ya dikelola. Sampai ada istilah ahlinya itu stres saja butuh dikelola. Jadi orang stres itu semua stres itu baik kalau dikelola dengan baik. Jadi kalau orang stres tidak bisa mengelola, ya sama aja. Kaitan dengan waktu, kita tidak bisa nyalakan waktu itu, tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi sehari 24 jam. Bagaimana kita bisa menikmati berkatnya di dalam waktu itu? Kita yang mengelola kan gitu. Jadi ini penting sekali saudara. Kalau jalurnya dikatakan orang benar. Nah benar itu berarti posisi di kanan. Ada di Tuhan. Ikuti raja di atas segala raja. Tolong sebutkan raja kita namanya siapa? Halo? Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat kepada semua yang sudah dibaptis kemarin. Ya. Engkau sudah mendeklarasikan. Hidupku sekarang ku persembahkan kepada Yesus. Begitu. Keliru kalau orang berpikir baptis itu kayak disumpahi gitu. Apakah baptis itu seperti itu? Jawabannya enggak. Kita enggak ada main sumpah-sumpahan itu. Gitu loh. Jadi saat orang masuk dalam baptis, itu makanya filosofinya kan mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Gitu loh. Ya. Jadi mati ini saat kita bertobat. Ya, dikubur bersama Yesus. Makanya baptis itu dari bahasa aslinya baptizo, itu dikubur, ditenggelamkan. Kemudian bangkit bersama Yesus karena Yesus mati bangkit. Kita bangkit dengan hidupnya Yesus, hidup yang baru. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan apa? Kristus yang ada di dalam aku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah arti baptis. Begitu seorang masuk baptis itu mengatakan,
Hei dunia, lihat, dengar. Iblis, setan, lihat, dengar. Aku sekarang bukan milikku lagi. Aku bukan milik setan iblis. Aku bukan milik dunia. Tapi aku milik Tuhan Yesus. Aku persembahkan hidupku kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu aku baptis, aku jadi milik Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti percaya katakan amin. Itu baptis. Hamba Tuhan, siapapun saya atau asisten saya, membaptis. Maka jika demikian itu kamu mendeklar ya bahwa kau menjadi milik Yesus, maka aku meneguhkan itu, aku baptis kamu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ceburkan bleng. Ya, hamba Tuhan ini cuma mendampingi dan meneguhkan sebagai saksi. Jadi kaitannya itu orang jangan bertanya begini, Pak kalau kami sudah dibaptis, itu nanti kami ya menurut Pak Pendeta bisa salah lagi enggak? Kalau salah terus bagaimana Pak? Ya, nah maka pendeta memberitahu. Urusanmu sekarang bagaimana kamu udah jadi miliknya Tuhan Yesus. Ya, bangun dan jalinlah itu terus hubungan. Supaya posisimu selalu dan tetap sampai selama-lamanya ada di sebelah mana? Kiri apa kanan? Ada di kanan. Gitu. Ya, begitu kita ada di kanan Tuhan, kita nikmati kasih. Karena memang Tuhan itu kasih. Dia mau kita semua menikmati semua yang baik. Nah begitu. Makanya orang yang dikasih Tuhan itu, ya dia bisa menikmati hal-hal yang mustahil. Apa? Sorga, dunia gak bisa dapat itu. Mau orang cari ini, bikin jalan ini, jalan itu. Katanya, oh banyak jalan menuju Roma. Itu nyanyiannya Bang Roma kan? Ya kalau mau ke Roma Italia banyak jalan. Mau naik pesawat terbang, mau naik kapal, ya kan? Atau mau berenang, bisa. Tapi kalau masuk surga, Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau tidak bersama siapa? Tolong. Bersama Yesus. Nah itu ini prinsip pribadi, personal. Ya, boleh Pak ini kita menceritakan kepada orang lain? Ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja kalau orang lain mengatakan agamaku yang baik, terbaik. Nah, kita gak usah gugat, kita gak usah mengkonter, monggo. Nah tugas kita apa? Mengenali kekristenan, hidup bersama Yesus itu gimana. Lantas kalau kita cerita, ya inilah keyakinan saya. Ya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan ke surga. Siapa mau larang? Itu kan hak kita menceritakan. Kayak kita di Jawa, terus kemudian orang Manado datang menceritakan. Kelelawar tuh kalau dimasak enak, lowo. Iya kan? Terus dia makan, apa? Kok enak kelihatannya? Iya. Apa itu? Kalong. Kalau orang Manado bilang paniki. Ya, paniki. Dasnya kayak tikus, gede gitu. Karena paniki itu besar. Ya, berapa kali itu anak saya Dian itu, karena di daerah mertuanya Mbak Erik, daerah Banyuwangi dulu, itu masih ada hutannya banyak itu, kalau musim tertentu kalong itu gede-gede. Jadi mungkin bentangannya segini. Dan badannya itu lebih besar dari bebek. Ya, pernah saya pesen bahkan. Tolong pesen sama yang biasa nyarikan gitu. Sebanyak-banyaknya, sempat saya bagi juga. Loh kok gitu Pak? Iya, soalnya gede ini kayak bebek, harganya tidak seperti bebek. Ya, seperti Suzuki, saudaraku. Kira-kira kayak begitu ya. Gede. Orang kalau mau pemikirannya gini, itu enak itu, soalnya makannya buah, kemungkinan kolesterolnya rendah. Tapi saya pikir unggas-unggasan itu tetap juga ya, purinnya yang menyebabkan asam urat tinggi itu ya mungkin aja sama aja gitu ya. Ini cuma awam aja, itu mitos gitu loh. Karena kalong itu makannya buah, bukan duit saudaraku. Percaya enggak? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lah itu kalau mau yang orang enggak pernah makan, terus ditawari, wah enggak. Tapi orang itu cerita, ini enak, luar biasa. Ini gatel-gatel bisa hilang. Ya. Terus apa lagi? Apa aja bisa hilang. Kira-kira gitu. Dia punya hak dia cerita. Apa semua orang suka rawon, saudaraku? Ayo. Yang rawon yang kental, warnanya apa? Iya, kalau enggak biasa dia lihat, iku panganan opo. Kok kayak oli tap-tapan? Loh, iya kan? Tapi saudara punya hak kan cerita, enak ini.
Ya, ini bukan rawon sembarang rawon. Kalau yang di Embong Malang rawon setan, rawon ini rawon malaikat. Iya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Boleh cerita. Nah, kalau mau nyicip silakan. Nah, itulah ketika kita bicara tentang hal yang sifatnya eksklusif tentang iman kita. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya satu pribadi yang turun dari sorga. Amin. Dia yang bisa bawa ke sorga. Kalau yang datang dari tempat lain terus ngomongnya, yuk kita ke sorga. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kan begitu. Lalu dia sendiri belum pernah ke sana kok ngomong gitu. Tapi Yesus kan enggak ngomongnya. Ya kan, di dalam pasal 14 ayat 6, itu tadi jalan. Yohanes pasal 14 ayat 1, dia kata, aku pergi ke sana untuk menyediakan apa? Halo? Tempat bagimu, dan nanti aku akan datang dari sana kembali membawa kamu ke sana. Nah ini boleh, kita mau cerita, nggak ada hukum yang melarang ini, mau cerita kok. Bersaksi kok, testimoni kok. Yang nggak boleh itu kalau kita menceritakan ini ya keselamatan yang luar biasa ini. Ayo, kamu kalau nggak percaya tak gedik. Ngerti ya, tak gedik gitu. Ayo percaya nggak? Nggak percaya tak gedik ya. Terus dengan berbagai cara mempengaruhi, membujui. Ayo, kamu mesti ini ya. Nanti kalau kamu jadi seperti saya, tak kasih posisi, tak kasih jabatan. Lah itu enggak benar. Gitu loh, agama itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa pakai tipu-tipuan. Karena apa? Lah apa artinya orang pindah gitu loh. Jadi Kristen, tetapi ternyata posisinya tidak di kanan, tetapi di mana saudaraku? Tetap di kiri. Lu sama dengan bohong. Gitu loh. Jadi kita mesti ngomong apa adanya. Justru kalau orang datang, Pak saya mau masuk Kristen, saya mau seperti Bapak. Tujuanmu apa? Loh, apa saya terus, oh ya ayo gitu. Enggak. Ya saya tanya tujuanmu apa? Kalau kemudian, iya ini bla bla bla. Saya kasih tahu loh ya. Jadi Kristen itu enggak gampang. Karena kamu sepanjang umur hidupmu itu dimusuhi oleh setan. Makanya sepanjang umur hidupmu terus harus berjuang. Kita harus waspada. Kita tidak boleh tidur rohani. Kita tidak boleh malas-malasan di dalam bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak boleh terus mengundurkan diri dari pertemuan ibadah. Baik real ataupun juga online. Iya kan? Karena hari-hari ini situasinya kan seperti ini. Mungkin aja gereja mengambil satu langkah demi kebijaksanaan. Demi kebaikan. Tapi kita tidak bisa. Kemudian ya, tidak ada kerinduan, terus ada kerinduan. Nah itu saya bilang kalau ada orang, Pak saya mau jadi Kristen. Oh ya ayo cepat, bagus. Buat apa? Saya harus kasih tahu, jadi Kristen syaratnya apa? Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku harus satu, apa? Tolong, tahu nggak? Yang kedua apa? Pikul salib. Jadi tidak ada main tipu-tipu, makanya kalau dulu katanya, wah itu orang jadi masuk. Itu karena dikasih Indomie, dikasih apa. Ya, saudaraku, tidak ada. Lah kalau gereja, di dalam pelayanan diakonia, ada berkat yang bisa disisihkan, kemudian disalurkan kepada yang memerlukan, tanpa dibesar-besarkan, tanpa kemudian harus diekspos ya. Kalau ini ngasih 2 potong apa, terus difoto, diekspos, itu eksploitasi namanya. Nah kita enggak. Makanya apa yang saya lakukan dalam kebijaksanaan gereja ini, ya sudah silent aja, hanya Tuhan aja yang tahu. Gitu loh. Apa aja saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Bahkan setiap kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk kami mengelola, saya katakan, yang untuk kebutuhan saya terlalu sedikit sudah. Dibandingkan apa yang harus, pokok kalau dibutuhkan, diperlukan untuk pekerjaan, untuk proyek yang ada, silakan. Gunakan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya operasional. Makan, kebutuhan, bayar listrik. Kendaraan dikasih. Tinggal beli bensin. Belakangan jarang bepergian. Coba. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika ada seruan, bantuan untuk ini, kebanjiran ini. Oh ada bantuan, hamba Tuhan sedang bertemuan. Saya bilang, lakukan. Bagikan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan silent. Ya, kalau grup kita, gereja, kelompok pelayanan, ini kaitannya dengan pelayanan aja. Jadwal, dengan apa, saya ngeling,
bagikan link khotbah, ya YouTube ataupun link ibadah Google Meet itu boleh diikuti semua orang. Saudara bagikan. Saya tidak punya ambisi apa-apa kok. Cuma kan dengan modal yang ada, ya biaya operasional yang ada, yang dapat menjangkau lebih banyak orang lagi itu kan lebih kita bersyukur gitu loh. Ya, saya melayani 1 orang atau 2 orang, bimbingan pranikah, buka link, studio hidup, strum semuanya jalan. Ya tidak peduli. Tapi kalau itu kemudian di dalam forum yang lebih umum, banyak orang yang bisa ngikuti, puluhan, ratusan, kan kita lebih bersyukur, bisa memberdayakan berkat yang Tuhan sediakan. Gitu loh, ini pemikiran-pemikiran gitu, nggak usah, wah butuh popularitas. Saya pikir ya, popularitas itu belgedes. Tolong catat baik-baik. Sekali lagi apa? 1, 2, 3, popularitas itu belgedes. Ngapain? Apa? Gitu loh. Apa saudara pikir enak orang itu semakin dikenal banyak orang itu? Ya, menuntut orang itu jadi jaim, jaga image. Cara bicara, jalan, gaya, berpakaian. Kalau saya enggak. Kadang saya sempat foto, selfie, olahraga di panasan. Maaf kata ya, maaf ya. Telanjang dada gitu, laki-laki kan buka. Ini kadang-kadang saya expose. Tuh ya ini loh berjemur, karena aturannya berjemur tuh panas tuh bisa memapar kalau bisa seluruh ya postur tubuh gitu. Ya kan tidak mungkin, jadi ya masih batas sopan gitu loh. Nah saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Saya tidak harus pakai begini. Kalau umpamanya waktu normal dulu tuh jalan di keramaian, di mall atau di apa, ya enggak. Kecuali kalau saya mau tugas pelayanan di situ. Di hotel, di mall, ya pakai gini. Ketemuan antar lintas agama. Itu bapak-bapak tokoh-tokoh agama di sana. Ya, ada tokoh agama yang lain malah ngikuti yang pakaian yang umumnya yang dipakai oleh yang banyak itu. Saya bilang, ngapain sampean itu? Ya kita demi. Itu kalau saya enggak, saya ini. Ya pendeta. Ya, jadi saya enggak pakai bawa salib gede gini, jadi kalung. Coba bayangkan kalau saya pakai kalung salib segede ini. Kan lakukan ini saudara. Tapi dekade ini kan tahu. Karena populer sudah gitu loh. Artinya pakaian ini pakaian pendeta. Tapi hari-hari ya sudah enggak harus gitu. Ngapain? Saya sesaat khotbah. Ya, ini yang pernah saya alami. Di Koskit 6-7 ribu orang barangkali ya hadir. Ya selesai khotbah, sudah ya kan. Suatu hari di airport jalan gitu, ada yang teriak-teriak, Pak Pendeta. Ah batinku sopo, kalau jemaat lokal yang saya gembalakan, hampir satu-satu tuh suaranya tahu. Makanya kalau saudara di Google Meet, terus bersuara manggil saya Pak Henry atau siapa, itu Pak Gembala. Tahu aku, oh ini kira-kira sampai segitunya loh. Ratusan orang itu nyaris. Karena saya berpedoman peribahasa, panglingo rupa ojo pangling, suarane ya, rupa, wajah, lupa, tapi suara, karena itu ciri khas. Tuhan buat sedemikian. Nah, waktu teriak-teriak, Pak Pendeta. Ya saya jalan aja, saya pakai pet. Saya seneng topian gitu ya, belakangan topi apa aja lah pokoknya. Nyalip dia, Pak Pendeta, mau kemana? Mau tugas saya. Dengan siapa Pak Pendeta? Saking pengen nyopo gitu, kan gak materi bahasanya juga. Ya, gak jelas juga. Sampai siapa? Oh saya, jemaat yang waktu Bapak khotbah di Koskit. Ya, saya ada di situ Bapak. Saya duduk di deretan depan. Masa Bapak tidak tahu saya? Loh, coba bayangkan saudara. Lah wong 7.000 loh ya. Ya, jadi kira-kira yang pengen terkenal siapa? Pendetanya apa dianya? Kan gitu. Dia bilang, oh iya ya. Kadang-kadang ya gitu saudara. Sama dengan kalau kita disuguhi makan. Gimana? Enak Pak, enak. Jangan ya enggak enak ya toh. Tapi ya enak gitu. Sebab orang kita itu enggak seneng kalau kita vulgar, kita jujur gitu. Bilang, enggak enak gitu, terus dalam hati apa kira-kira? Ayo, sampean apa kira-kira? Awas kon. Keluwen enggak kira tak sugui. Iya kan? Maunya gimana enak? Enak gitu. Pujian yang menipu itu akan menjatuhkan. Banyak orang haus di situ. Lebih baik teguran karena kasih. Itu yang membuat hidup kita bisa diperbarui. Yang setuju percaya katakan amin. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ikut Yesus gimana Pak? Oh saya bilang gak gampang. Ya kalau kita mau konsisten tetap di kanan. Kecuali kalau
Ya kadang di kanan Pak, tapi kadang ya di kiri gitu. Loh, Pak siksak. Iya kan? Nah, padahal saya memberitahu. Umpama masih diperbolehkan. Ya kadang-kadang kanan Pak, kadang-kadang kiri. Ya, iya kalau masih berkesempatan lagi ke kanan. Lah kalau posisi ini ada di kiri terus kemudian ternyata itu nafas terakhir buat kita. Apa yang terjadi? Ya Alkitab memberitahu. Tapi kan kami dikasihi Tuhan. Masakan Tuhan? Nah, ini kita juga jangan menyalahgunakan salah tafsir kasih Tuhan. Saya kasih contoh sekarang ya. Ayo kita buka di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 24. Lanjutan khotbah PA saya yang lalu. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Puji Tuhan. Nanti kalau saudara baca ayat sebelumnya akan ketemu ayat PA kan. Daud dia dikasihi Tuhan, dia diberkati. Ya, bukan cuma dia sudah punya istri lebih dari satu. Yang sebetulnya kalau standar Alkitab perjanjian baru apalagi perjanjian lama, perjanjian baru apalagi tidak ada kesempatan, tidak boleh. Ya, belajar setia pada pasangan, tapi raja-raja menurut tradisi waktu itu ya lebih dari satu. Ya, itu yang terjadi, kawin. Masih toleransi itu loh. Waktu itu dalam tradisi perjanjian lama, dia ambil istri punggawa yang setia kepada dia. Dan bukan cuma itu aja. Ya, dia bunuh suami dari perempuan yang sudah disetubui ini supaya suaminya mati. Dengan harapan nanti dia bisa leluasa. Ya, saya tidak ngerti kalau ada istilah omongan kasar di luar. Merebut milik pasangan orang lain itu disebut pelakor. Itu kalau perempuan, dasar perempuan pelakor. Saya berdoa dijauhkan kiranya itu. Ya, predikat seperti itu dari anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi ini yang melakukan laki-laki. Apa bukan pelakor, apa pelokar. Ya, buat istilah baru ya. Pelokar. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kadang saudara berpikir, Pak Gembalaku itu loh, umurnya itu ya lumayan loh ya, masih remaja. Tapi kok tahu kekinian? Nah itu pentingnya. So kita bisa mengertikan. Nah kalau saya pakai bahasa senioritas yang sama dengan Pak Theo ini, ya nanti kasihan yang lain-lain. Namanya audien ini kan beragam stratanya. Sampai lapisan usia juga tidak sama. Ya background pendidikan juga tidak sama. Dan itu tidak penting, tidak masalah gitu loh. Tapi dituntut sebagai seorang hamba Tuhan itu harus memiliki wawasan bukan cuma teologi saja, bukan cuma psikologi saja, tapi juga harus paling tidak tahu ya sosiologi. Ya di tengah masyarakat kita itu apa sih? Budayanya gimana sih? Hal-hal yang bisa mendukung keimanan kita yang benar itu yang mana? Yang kira-kira menyimpang itu yang mana? Nah itu saya jelaskan kan di dalam PA kemarin. Apalagi urusan tradisi itu, hidup menanggapi orang yang meninggal, kuburan, orang percaya, lantas masih ada yang cerita saya mendapat penglihatan seperti mimpi tapi tidak mimpi, melihat ada sinar di kuburan. Ya mungkin orang yang saudara kasih, terus cerita itu, saya bilang itu justru ya kocor kampret. Itu ada cerita yang tidak beres dari iman, yang bukan dalam kekristenan mau diadopsi di sini. Itu suatu penyesatan. Nah saya maaf, saya masih harus tegas. Gimana Pak dengan orang yang kita kasih, udah meninggal di makam itu. Kami rasanya masih terikat sekali dengan makam ini. Saya bilang bertobat. Tidak boleh. Wah jadi gini saudara ya. Kayak marah gitu modelnya. Gini Pak, gimana Pak Didi modelnya? Ini kok punya pantas pendeta, pantas gak Pak Tio gitu. Tetapi kan ini karena kebenaran yang saya ingin sampaikan gitu loh. Jangan kita meyakini yang sesat kemudian kita cerita kesesatan. Ceritakan apa yang betul. Nih paniki itu enak, kalong ini enak. Iya kan? Tikus juga enak, coba bayangkan. Ini nanti saya pikir
pulang ibadah ini terus masang lem semua saudaraku. Ya, jepretan tikus. Ya, saya di Manado disuguhi kayak gitu. Di Jakarta akhirnya saya ketemu orang Manado punya depot ya Manado. Saya tanya, ada enggak tikus? Oh ada. Ya, saya bilang, loh Pak Pendeta suka. Wis apa aja saya bilang. Kalau enggak ada pun daging orang barangkali ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan cerita gitu. Oh dibawain waktu itu. Apa aja saya makan. Karena ada mitos, tapi mitos itu ya. Orang yang makan segala macam itu ditakuti setan. Lebih-lebih yang suka makan babi, itu setan paling takut. Ya sampai ada orang Kristen gak jelas gitu. Rumahnya ditanami tulang-tulang babi. Daun pintu diolesi minyak babi itu. Ya ujung-ujungnya keluarganya gak pernah bahagia, masalah terus, anaknya gak pernah bisa tidur. Macam-macam. Bukan gereja kita. Waktu saya diminta datang. Gimana ini Pak Pendeta gini. Langsung mulut saya itu ngomong, wah kamu tanam ini di sini. Nah kalau saya ngomongnya itu di daerah pertanian, saya ngomong, oh pasti sampai tanam di sini, saya dimaki saudaraku. Lah saya bertani masuk gak nanam Pak gitu. Ya, tapi itu di kota, jadi dia akhirnya ngerti. Iya Pak Pendeta, mohon maaf. Apakah salah saya menanam tulang babi depan rumah, belakang rumah? Loh masalahnya apa dulu kan gitu. Ini ceritanya kawan-kawan kan kota kita ini kan spesial Pak. Yang paling ditakuti sama jin, setan itu yang pokok berbau babi kan, haram gitu ya. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya bilang keliru kamu, setan tidak takut tulang babi. Kalau kamu tahu, dia tahu, kamu taruh di situ pas dia lewat, ada tulang babi, dia bilang, kasih bumbu sup ini lebih bagus. Syukur-syukur kalau ada ya sayur asin, itu sawi yang diasinkan. Terus apa lagi saya bilang, ini Pak pintu ini kan tempat keluar masuknya roh-roh, jadi saya olesi. Itu kedudukan di gerejanya itu majelis loh, coba bayangkan. Maaf ini gereja mana? Itu di Antabaranta, jadi saya nggak boleh sebut. Majelis yang kadang-kadang khotbah. Terus keyakinannya masih seperti itu. Lah terus piye? Kira-kira model gini di kanan apa di kiri? Sekali lagi saya tanya, di kanan apa di kiri? Nah gitu loh, kan enak khotbah itu judulnya apa? Kiri kananku ada Tuhan, itu kan judulnya, kira-kira gitu ya. Dia bilang, minyak bukan untuk ini. Terus gimana Pak? Minyak itu untuk bikin nasi goreng. Nah, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Terus ada cerita gitu. Kenapa kok takut setan itu sama orang yang makan babi gitu ya. Karena dia cerita waktu di Gadara itu kan setan-setan itu masih diusir dari orang yang di kuburan itu. Setannya ngomong, izinkan kami masuk ke dalam babi-babi ini. Maka 2000 ekor babi dirasui oleh setan-setan itu nyemplung di sungai, sekarat semua, mati semua. Terus ada cerita yang makan babi itu kan orang Kristen. Sementara babi yang dimasak tadi di dalamnya masih ada setan-setannya gitu loh. Wah itu dicampur di sini itu ya. Jadi menderita, maka setan-setan yang di perut tadi kirim WA gitu loh. Kepada grupnya, sengsara aku di perutnya orang Kristen. Katanya begitu saudaraku. Maka yang di luar sana grupnya setan itu dia langsung memviralkan. Hati-hati jangan dekati orang Kristen, nanti kamu dimakan. Gitu loh, ini mitos, cerita lama, pernah saya ceritakan kepada saudara. Tetapi kalau orang melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, itu penyesatan. Nah saya mesti tegas, enggak boleh. Ingat loh ya, ingat dulu saya sempat Pak ke dukun Pak, orang pinter Pak, nyarikan jodoh anak Pak, apa bertobat. Kalau enggak akan selamat. Engkau dengan sendirinya pindah dari kanan ke kiri. Tapi kan kami dikasih Pak, ya Salomo ini juga dikasih. Ya, setelah dia lahir dari Berseba yang sah sekarang ini. Karena dalam posisinya suaminya udah mati. Dia sudah lepas dari ya ikatan hukum. Ya dalam pengertiannya seperti itu. Dia dinikahi sekarang sama si Daud. Dapat anak namanya Salomo. Dan Alkitab memberitahu dia dikasihi Tuhan.
Dia jadi orang jaya, karena dikasih itu mungkin semua mungkin bagi Tuhan. Punya kekayaan, punya kedudukan, punya kejayaan, bahkan tidak ada yang melampaui dari kemuliaan yang Raja Salomo terima. Alkitab mencatat. Sampai Ratu Sheba, ya, dari Afrika dia datang di sana. Sampai cerita itu dikutip juga oleh Tuhan Yesus yang sempat ditanyakan di dalam ibadah Google Meet kita. Dan saya sudah jelaskan itu kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya penting. Saudara ada waktu malam jam 7 malam itu sempatkan. Sekali lagi, ini demi keberlangsungan, peneguhan untuk saudara menerima ajaran dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang tidak terpapar di sini kebenaran firman ada di Google Meet nanti. Ada hal-hal baru yang terus. Saya khotbah dari yang pertama dengan sekarang tentu beda yang dengarkan. Saudara aku yang dikasihi Yesus. Ya, di situ uniknya. Itu konsep saya. Saya tidak bisa membacakan hasil khotbah saya yang pertama, kemudian kedua, ketika sama plek itu tidak ada rohnya sama sekali buat saya. Ya, itu tipikal. Ada orang yang bisa khotbah 10 kali, ya itu aja dikhotbahkan. Catatannya itu, ilustrasinya itu. Ya, saya berdoa agar bagaimana saudara diberkati dan saya sendiri juga menikmati berkat ketika menyampaikan itu. Saya tidak kosong. Ya, saya menerima kekuatan. Nah, oke. Salomo luar biasa dikasihi Tuhan. Apa aja kalau orang dikasihi Tuhan itu, ya semua bisa terjadi. Coba 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, ya. Orang yang dikasihi Allah, orang yang mengasihi Allah, posisinya di kanan. Dan orang yang di kanan menikmati. Yang dunia nggak dapat apa surga. Tuhan sediakan. Hari esok yang nggak jelas. Mai tukang ramal laris. Syarat ini, syarat itu dilakukan untuk mencapai masa depan. Ya, orang datang minta nasihat-nasihat spiritual seperti itu. Itu menunjukkan tidak ada harapan kepastian yang jelas. Tapi Tuhan bisa melakukan itu buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Hari tua kita bagaimana? Asal kita tetap di sebelah kanan. Ya, dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana Salomo? Ya, dia takut Tuhan. Sampai dia menulis di pasal 1 ayat yang ke-7, ya Amsal Soleman. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat pengetahuan. Tapi sayang, jalan hidupnya kemudian bergeser. Dia enggak di kanan, tapi dia ke kiri. Yuk beralih ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ayat 6 sampai 9. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijian sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijian sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat bisa berubah jadi kutuk, jadi murka. Kenapa? Karena Salomo tidak konsisten. Ada di mana? Harusnya di sebelah mana? Kanan. Dan dia beralih ke mana? Kiri. Nah itu sebabnya anak Tuhan tuh mesti ingat ini. Gitu loh. Ini perjalananku, perjalananmu masih separuh jalan. Kita masih harus ada di sana. Ketika sambil mengenang para kekasih kita yang sudah wafat, sudah diajak pulang ke sorga, termasuk Ibu Gembala. Maka saya akan tersentuh hati saya untuk memberikan dorongan, mengingat beliau kenangan baikku, ya sudah di sorga. Ya beliau sudah bahagia. Nah, saya yang masih harus dalam perjalanan ini. Ini masih di separuh jalan. Masih harus ada langkah-langkah konkret sebagai orang yang beriman. Itu realistis. Itu yang saya sampaikan pada ibadah ya PA yang lalu. Ketika orang
yang mengandalkan iman tanpa rasio jadi bodoh. Aneh, perjalanannya nerawang, nggak jelas. Tapi ketika orang mentitik beratkan kepada sebuah rasional, semua masih realistis, ini jadi liberal. Dia mengesampingkan kebenaran firman, kebenaran rohani. Maka akhirnya orang tidak percaya surga itu apa. Kemudian juga tidak percaya ada mukjizat kuasa Tuhan itu apa. Ini karena liberal. Ini yang disesatkan. Jadi kalau begitu gimana? Ini berpadu iman dan rasio. Rasio yang tunduk kepada firman, maka nilainya sama dengan iman. Dia tidak akan bertentangan. Kita yakin di dalam iman, aku dalam tuntunan Tuhan. Tetapi aku yakin aku tidak bisa berdiam diri. Aku ada rezeki, Tuhan memberkati. Tetapi ya rasio memberikan tuntunan. Aku harus berusaha, aku harus bekerja. Kok ini buntu, kok ini sulit, ini kok ini. Minta hikmat Tuhan supaya bisa buat terobosan, bisa buat ini, buat itu. Yang Tuhan kehendaki asal tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, itu rasio yang tunduk lagi sama firman Allah. Gitu loh Kristen. Nah secara iman, secara rohani, jelas tadi saya katakan. Orang yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya dia pulang ke surga. Nah sekarang dalam perjalanan hidup kita masih harus berjuang, kita tidak bisa mandek, kita tidak bisa terus kemudian ya apalagi kalau hidup itu hanya mengandalkan kata orang, tidak enak nanti diomong orang ini, nanti bagaimana ini, bagi ini. Straight aja, dalam kebenaran firman atau tidak, gitu loh. Begitu kita ada dalam kehendak Tuhan, kita melangkah. Pekerjaan, nanti dibilang orang gimana, nanti apa kata orang, kerjaan ini kita ukur. Ini salah enggak di mata Tuhan? Kalau enggak ada barang hina. Nanti kalau ini aku biasa bekerja yang ini harus yang model kayak gini, dalam proses ini nanti apa kata orang? Itu orang bodoh. Ukurannya ada dalam kehendak Tuhan. Maka ketika ada orang, Pak mohon doa ya Pak Gembala, saya akan memulai sesuatu walaupun ini hal kecil, hal yang remeh. Tetapi saya yakin, ya saya bilang, oh ya saya yakin Tuhan bisa memberkati. Lewat pintu kecil ataupun pintu besar. Dan yang membuat besar adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya. Saudara yang dikasihi Yesus. Jangan saudara dan saya bergeser dari kanan ke kiri. Sebab kanan berkat, kiri adalah kutuk. Doaku semua ada di kanan. Dan terus di kanan. Sampai Yesus datang. Kita tetap di kanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Juli. Seluruh tim pelayan, tim cash, operator, pelayan-pelayan Tuhan, tim musik, singer, song leader, Tuhan berkati. Kita akan naikkan satu pujian seperti yang sudah disiapkan. Jawaban dalam hidupku. Haleluya. Berdoa, musik saja mengalun dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Doaku pagi ini kau dapat jawaban dari Tuhan. Ada pencerahan yang turun atas setiap hati dan pikiran kita semua. Dari yang paling muda sampai yang paling senior lanjut usia. Laki-laki perempuan boleh mendapat prinsip menjalani kehidupan di
kanan, ikuti firman. Jangan tertarik pengaruh kuasa gelap yang di sebelah kiri. Melangkah, sandar Tuhan, jangan sandar manusia, berdosa. Dan jiwa kita tidak pernah makmur. Haleluya. Setiap langkah jangan ikuti omongan orang, asal tetap di dalam kebenaran firman. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Yesus Jawaban dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Kami membaptis Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Haleluya. Engkau tahu Tuhan bahwa harapanku hanyalah di Kau saja. Di dalam dunia tidak ada yang bisa kami harapkan. Ketika orang mengandalkan manusia pun dia akan luluh, jatuh, dan hidup akan tidak jelas. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan akan menikmati kasih Tuhan yang sempurna. Oleh karena kami ada di posisi sebelah kanan Tuhan, kami berdoa biarlah kami, keluarga kami, seluruh jemaat yang kami gembalakan, bahkan dengan jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirimkan lagi dan lagi, maka semua berada di sebelah kanan Tuhan. Dan jangan pernah ada kiranya ya Allah ya Tuhan, orang yang di kanan menyisih ke kiri, karena kami sudah tahu bahwa di kiri apa yang bakal terjadi. Tetapi orang yang di sebelah kanan akan terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan. Contoh buruk, presiden buruk, ada yang dilakukan oleh seorang Salomo yang sesungguhnya dikasihi Tuhan, tetapi tidak konsisten. Dia berubah setia, menyembah kepada setan-setan, dan akhirnya hidupnya sengsara menderita sampai pada hari tuanya. Ya Allah, ya Tuhan, tolong kami semua, agar siapa yang mendengar firman hari ini dan bahkan hari-hari selanjutnya setelah khotbah ini dirilis melalui YouTube, Tuhan, agar semua yang mendengar diberkati, mendapat pencerahan, agar melangkah tetap dalam konsistensinya sebagai anak Tuhan, yang diberkati di sebelah kanan, dan jangan pernah pindah di sebelah kiri. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat beribadah secara real, dan nanti sore 4:30 ibadah sekolah minggu ya Tuhan TF Junior. Jam 7 malam Tuhan pertemukan lagi kami di dalam ibadah penuh firman Allah, agar kami semakin teguh. Tuhan, Engkau tolong teguhkan kami anak-anak-Mu. Beri hati kami melekat akan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, Engkau terus berkarya menaungi, menjaga, melindungi anak-anak-Mu dari berbagai tempat. Dan kami juga syafaatkan untuk tim nakes yang ada di Kabupaten Gresik. Tuhan berkenan menjaga, melindungi. Karena mereka harus melayani banyak limpahnya orang-orang yang sedang terganggu kesehatannya. Tuhan campur tangan umat-Mu yang ada di rumah sakit, yang ada dalam isoman di tempatnya masing-masing karena gangguan COVID-19. Tuhan jamah, Engkau beri kekuatan, beri kesembuhan, haleluya. Dan tim nakes dimanapun, Engkau memberikan berkat naungan penjagaan. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas semua ini. Kami tahu ini atas izin-Mu, tetapi kami tetap berharap kepada belas kasih Tuhan, agar Indonesia dapat ya Tuhan diluluskan melewati semua ini. Dan kami semua boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak Presiden kami dengan pejabat sampai di daerah. Tuhan berkati kearifan dalam menanggulangi situasi yang sekarang ini. Dan kami yakin umat-Mu walau dalam kesulitan tetap rezeki dan berkat Tuhan sediakan. Ada cara Tuhan memelihara buat kami semua. Itu sebabnya kami tidak perlu kecil hati. Terima kasih pada akhirnya Tuhan. Limpahkan segala yang baik bagi semua umat-Mu. Dan segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang selama-lamanya. Bapa, anugerah-Mu ada atas kami. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Menjemput kami dan mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima
Amin, 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 amin. Tuhan berkati kita semuanya, saudaraku. Dan sejahtera selalu bersama Tuhan. Silakan duduk.